Dugaan saya akan terus mengalami penurunan, kira-kira begitu. Bung Saidiman. Ini aspek elektoralnya. Kemudian aspek liberalnya tadi, yang kita startnya itu memang dari rendah juga, 0,53. Dan pada posisi 2019 nih Bung Saidiman udah 0,46. Oke, udah di bawah 5. Sekarang pada posisi 0,36. Udah buruk, udah merah. Merah. Ya. Ini kalau di kuliah harus ngulang ini, Profesor Saiful. Harus ngulang, nggak lulus. Bisa DO. Bisa DO. Ya, jadi kalau melihat ini berdasarkan penilaian dari para ahli gitu ya. Nah ini yang nanti saya akan jelaskan bedanya survei yang biasa kita lakukan, minta masyarakat umum untuk menilai dengan ini. Kalau ini ditanyakan pada orang yang dianggap ahli tentang kondisi politik di Indonesia. Tanyanya para profesor, tanyanya sama pengamat, tanyanya sama para politisi senior dan seterusnya kayak begitu ditanyanya. Oke, bukan pada masyarakat biasa. Nah, kesimpulannya adalah temuan Fidem ini adalah demokrasi di Indonesia itu sedang mengalami kemunduran atau yang disebut oleh Fidem ini di Indonesia sedang terjadi otokratisasi gitu ya. Pengotoritarianan gitu ya yang terjadi di Indonesia atau proses menjadi negara otoriter sedang berlangsung atau Anda menyebut tadi sebagai kompetitif otoritarianisme. Ya, kalau kita makhluk yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, inilah yang terjadi akhir-akhir ini ya, bahwa negara ini menuju otokratisasi, menuju negara yang otoritarian. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kecenderungan itu bisa dibalikin ke arah demokratisasi pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Saya terus terang ya merasa pesimistis karena Prabowo adalah anak kandung dari Orde Baru. Kendati demikian, ya saya selalu berharap sebagai warga negara yang baik, mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak seperti mertuanya Soeharto dan tentu saja tidak seperti koleganya atau teman akrabnya saat ini, yaitu Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sahabat LH sekalian, saya baru saja mendarat di luar kota ya, tetapi insya Allah baliknya juga besok. Dan saya melihat ini ada hal yang menarik yang terkait dengan temuan dari Saiful Mujani Research and Consulting. Kenapa kita perlu pembanding survei agar tidak semua survei itu survei yang dibayar tentunya ya. Kita ingin survei yang lebih kredibel dan survei tersebut adalah survei yang dilakukan oleh oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Oke, by the way, di mana saya live ini ya? Mungkin di channel satunya ya, tidak, karena saya punya 4 channel ya yang saya aktifkan. Ya, sahabat sekalian, coba kita lihat ini ya. Pastinya menarik untuk melihat bagaimana temuan dari Saiful Mujani Research and Consulting. Oh ya, ini ya. 10 tahun Jokowi langgar konstitusi. Coba kita lihat ya. Sayangnya rupanya ada sedikit. Oke ya, begitu ya saudara sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat. Belum apa-apa sudah ada buzzer. Luar biasa buzzer ini. Kayaknya sekarang ini lagi tinggi-tingginya dana untuk buzzer ya.
Ini ada seorang teman bilang sedih dan pilu lihat makhluk-makhluk pengisi kabinet katanya. Tapi ya seorang teman mengatakan demikian. Lah itulah orang yang terbaik menurut versinya Prabowo dan Mulyono kan, versi Prabowo dan versi Mulyono ya, versi Jokowi. Karena kelihatan yang membangun kabinet itu dua orang itu kelihatannya. Makanya tidak heran ada 17 menteri yang kemudian masih dipakai di era Prabowo. Sobat semuanya, coba kita lihat ya. Ini temuan dari Saiful Munjani Research and Consulting untuk mengimbangi temuan-temuan Denny J.A, Burhanuddin Muhtadi, poll tracking ya, yang kelihatannya lebih pro kepada Presiden Jokowi atau merupakan bagian dari sosialisasi, kita tidak tahu juga. Siaran pers Saiful Munjani Research and Consulting SMRC 2 10 tahun Jokowi 52% publik nilai pemerintah sering melanggar konstitusi, 50% takut bicara politik. Bayangkan setelah era reformasi orang takut bicara politik. Jakarta 16 Oktober 2024, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo 2014-2024, 52% warga nilai pemerintah sering melanggar konstitusi atau perundang-undangan, dan 51% merasa semakin banyak warga yang takut bicara politik. Itu fakta yang didapatkannya ya. Oke, kita besarkan maksimal suaranya biar tidak ya. Oke. Jakarta 16 Oktober 2024, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo 2014-2024, 52% warga nilai pemerintah sering melanggar konstitusi atau perundang-undangan, dan 51% merasa semakin banyak warga yang takut bicara politik. Demikian temuan survei Saiful Munjani Research and Consulting SMRC Oktober 2024. Hasil survei tersebut disampaikan pendiri SMRC Profesor Saiful Munjani dalam program Bedah Politik di kanal YouTube SMRC TV pada Senin 15 Oktober. Saiful menunjukkan dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014-2024, tingkat ketakutan bicara politik meningkat dari 22% menjadi 51%. Ketakutan atas kesewenang-sewenangan aparat penegak hukum naik dari 32% menjadi 51%. Ketakutan ikut organisasi naik dari 14% ke 28%. Ketakutan menjalankan agama naik dari 7% ke 21%. Dan persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40% ke 52%. Lebih jauh, Saiful menunjukkan bahwa otokratisasi atau proses menuju keadaan Indonesia yang otokratik atau otoritarian ini dirasakan terutama oleh warga yang berpendidikan SLTP ke atas. Ada 51% warga yang berpendidikan perguruan tinggi yang menyatakan selalu atau sangat sering sekarang masyarakat takut bicara soal politik. Sementara hanya 43% warga berpendidikan SD yang menyatakan demikian. Dari kelompok berpendidikan perguruan tinggi yang merasa sekarang pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan 50%, dari kalangan lulusan SD 40%. Sebanyak 53% warga dari lulusan perguruan tinggi yang menyatakan sekarang warga selalu atau sering takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum. Dari kelompok lulusan SD hanya 46%. Sementara untuk pertanyaan tentang ikut organisasi dan melaksanakan ajaran agama, tidak terlihat perbedaan respons yang mencolok dari tingkat pendidikan yang berbeda. Penilaian atas kondisi demokrasi yang disampaikan Saiful Munjani berasal dari hasil survei nasional 10 tahun terakhir yang dilakukan Saiful Munjani Research and Consulting. Survei terakhir dilaksanakan 8-11 Oktober 2024. Metode survei ini adalah multi-stage random sampling dengan jumlah sampel valid 994 dengan margin of error plus minus 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih dengan responden. Menurut Saiful, data-data ini menunjukkan gejala menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, kinerja demokrasi dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin menjadi otokrat atau otoritarianisme telah terjadi, terutama pada 5 tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya, ungkap guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Jakarta tersebut.
Saiful menjelaskan bahwa otokratisasi atau proses Indonesia menjadi negara otokrat atau otoritarian ini juga ditunjukkan oleh penilaian ahli Indonesia yang dihimpun FIDEM tentang memburuknya indeks demokrasi elektoral, pengawasan pemerintah, kesetaraan tiap warga di muka hukum, dan perlindungan terhadap minoritas. Pada 2004 dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, indeks demokrasi elektoral Indonesia menurut FIDEM ada di angka 0,7. Angka ini relatif stabil di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada 2014 skor demokrasi elektoral Indonesia ada di angka 0,67. Angka kemudian menurun sepanjang pemerintahan Joko Widodo 0,6 di 2019 dan 0,54 pada 2023. Pada komponen liberal, skor Indonesia bergerak dari 0,53 di 2004, 0,52 pada 2014, menurun menjadi 0,46 pada 2019 dan terus merosot menjadi 0,36 pada 2024. Kesimpulannya adalah sering terjadi kemerosotan demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo, atau dalam bahasa FIDEM, Indonesia sedang mengalami otokratisasi pungkasnya. Ya, sahabat sekalian, ya, kalau kita makhluk yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, inilah yang terjadi akhir-akhir ini, ya, bahwa negara ini menuju otokratisasi, menuju negara yang otoritarian. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kecenderungan itu bisa dibalikin ke arah demokratisasi pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Saya terus terang, ya, merasa pesimistis karena Prabowo adalah anak kandung dari Orde Baru. Kendati demikian, ya, saya selalu berharap sebagai warga negara yang baik, mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak seperti mertuanya Soeharto, dan tentu saja tidak seperti koleganya atau teman akrabnya saat ini, yaitu Joko Widodo. Apakah itu akan terlaksana atau tidak, saya terus terang tidak terlalu paham, ya, bukan tidak terlalu paham. Kalau mau jujur, ya, takut saya dengan kecenderungan otokratisasi Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo, dan kemudian tidak ada kontrolnya dari kekuatan-kekuatan di sekitar state karena semuanya ingin mendapatkan kue kekuasaan, ya, mendapatkan kenikmatan, sementara tidak terlalu peduli dengan perkembangan demokrasi kita ke depan. Nah, ini yang saya khawatirkan, ya. Tokoh-tokoh ketua-ketua umum partai politik yang masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto hanyalah seorang yes man, hanya orang yang nurut saja kepada apa yang disampaikan Prabowo. Khawatirnya begitu, tapi mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan mereka menjadi balancer. Kita tahu, ya, tidak akan ada oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tidak tahu pragmatisme apa yang melingkupi partai-partai politik tersebut. Tapi sekarang, ya, kita merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memperjuangkan rakyat dan demokrasi ke depan. Yang ada adalah rebutan kue, rebutan anggaran, rebutan kenikmatan, rebutan kekuasaan. Saling cakar untuk mendapatkan kesempatan, ya. Begitu sobat RH sekalian, ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian, ya. Salam keren cadas Bung Refli Harun. Suaranya kok kecil Pak RH, ya, saya tidak pakai mikrofon, ya. Dan di dalam kamar. Mudah-mudahan ini bisa tetap tetap jelas, ya. Kemudian tanam jasa, tanam orang buat mengamankan. Kemudian tanggal 18 jadi Pak, ya, nanti saya konsolidasi dulu dengan Faisal Azegab, ya. 10 tahun si Raja Ngibul tukang kayu mimpin negara jadi bobrok, rusak semua elemen kerja, kualitas pencitraan. Mulyono di backingi Prabowo, Bang, berat rasanya nih. Suaranya mana Bang Era, kecil banget, lagi masak nggak denger dah. Ya, jangan masak dulu dah. Saya di luar kota dan tidak pakai mikrofon, ya, cuman pakai handphone doang. Kemudian mantap Bang Refli, kenapa Sri Lanka bisa menggulingkan pemimpin yang zalim?
Sementara di sini kok sulit banget, malah makin menjadi-jadi zalimnya si Mulyono. I don't know exactly. Dalam sejarah Indonesia punya pemimpin yang zolim, ijazah palsu, heran sampai sekarang belum ada tindakan, pada diam saja, takut sama JKW. Nah, itu betul, ada juga MK bisa dipesan. Sampai hari ini saya masih tak percaya gugat undang-undang oleh seorang anak mahasiswa lolos. Bukankah bin ajaib, padahal anak Mulyono yang dibelain MK. Saya kok nggak terlalu percaya lembaga survei lagi, lebih percaya survei terbuka di YouTube. Yang ikut survei di YouTube pesertanya ikut polling biasanya lebih banyak. Oke. Suaranya kecil bang, ya memang. saya sudah bilang ya. Saya pimpinan anak muda mendukung penuh Mulyono secepatnya diadili. Gulingkan Jokowi, batalkan pelantikan Prabowo Gibran. Batalkan Fufu Fafa menjadi wakil presiden, ganti saja dengan tokoh anak bangsa yang terbaik. Hukum harus tegak, jangan ke presiden yang lain hukum ditegakkan seperti Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Jokowi lebih parah melanggarnya, rakyat di seluruh dunia mengetahui. Prabowo pelindung Mulyono, gue nggak yakin Prabowo dilantik. Sangat anjlok demokrasi karena rakyat dibungkam dengan undang-undang ITE dan aparat semena-mena. Jokowi saja yang kita demo, lagian ijazahnya tak jelas, kok muka bisa beda dengan ijazah, aneh. Kemudian suaranya kecil bung, ya itulah ya. Oke, saudara sekalian, saya sampai di situ saja ya untuk melihat ini, dan memang nanti saya pakai mikrofon ya. Ini HP saya satunya, nanti kita pakai mikrofon biar besar suaranya. Itu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.